Oke, jadi aku baru aja beli HP terbaik tahun 2021 versi kuliah sore, dan banyak juga orang yang bilang kalau ini adalah HP yang benar-benar worth it di tahun 2021. Bahkan sampai tahun 2022 ini masih banyak yang bilang begitu. Oke, langsung aja kita mulai videonya, tapi seperti biasa, bumper dulu. Halo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, jadi ini adalah HP ya, mungkin sambil aku buka ya. Ini adalah HP yang tahun lalu sering jadi bahan mendang-mending, bahkan sampai sekarang HP ini juga masih dijadiin bahan mendang-mending sama HP-HP lain. HP ini harganya kalau nggak salah waktu awal rilis 599 deh kalau nggak salah, hampir 6 juta. Dan sekarang ini kalau kita cari-cari harganya, aku kemarin dapat di 4,7 juta. Nanti buat kalian yang pengen beli bisa cek aja deskripsi di bawah. Tapi 4,7 jutanya ini beda varian ya. Ini bisa dibilang varian baru karena yang waktu itu launching pertama kali itu varian kapasitas 8/256, sedangkan yang kita bahas kali ini itu kapasitasnya 8128. Harganya 4,7 jutaan di e-commerce, tapi kalau misal kalian cari di website resminya Samsung, ya ini HP Samsung, harganya itu sekitar 5,5 juta. Ya, beda sekitar 500.000 dari varian yang 256 GB. Dan beda sekitar, berarti berapa tuh? Beda sekitar 800.000 dari website resmi. Ya, ini murah banget sih. Dan HP ini masih jadi salah satu HP terbaik yang bisa aku bilang. Dan ini adalah Samsung Galaxy A52s. Yap, ini adalah HP Samsung yang paling sering dicari oleh orang-orang. Dan ini adalah kapasitas baru ya kalau nggak salah. Soalnya waktu itu aku ingatnya mereka tuh launching cuma yang kapasitas 8256. Dan yang mau kita bahas kali ini 8128 dengan warna yang sama, yaitu Awesome Mint. Waktu itu kita juga bahas yang warna ini ya, karena aku paling suka warna ini sih daripada warna lain ya. Kan ada yang kalau nggak salah pink, ungu, sorry, ada ungu, hitam, putih, sama ini mint. Jadi aku lebih pilih mint sih. Oke, ini boxnya masih tebel ya. Ini bisa kalian lihat boxnya masih tebel karena ini masih ada charger. Makanya ini jadi salah satu HP terbaik. Karena HP Samsung Mid-range A series sekarang itu udah nggak ngasih kepala charger. Ya. Oke, isinya masih sama sih. Untungnya meskipun ini varian baru, tapi isinya masih lengkap, boxnya masih tebel, jadi nggak dibuat kayak A53 nya mereka. A53 kan itu tipis ya, nggak ada kepala charger. Nah ini ada kepala charger nih. Outputnya di sini ya cuma 15 watt sih, tapi paling nggak lumayan lah ada kepala charger daripada nggak ada sama sekali kan. Di sini ada kabel charging USB A to USB Type C. Udah nggak ada apa-apa lagi. Ada SIM tray di sebelah sini. Ada buku paduan di dalam dan nggak ada casing seperti biasanya Samsung selalu nggak ngasih casing. Oke, ini langsung aja kita buka. Yang aku suka dari HP ini tuh buat HP ukuran HP mid-range ya, dia tuh lengkap banget ngasihnya. Pertama, chipsetnya ini dia tuh pakai Snapdragon 778G 5G. 778G 5G. Ini chipset kelas mid-range paling bagus. Bisa dibilang paling bagus buat saat ini karena 778G 5G ini itu bener-bener stabil ya performanya. Terus selain itu smartphone ini selain performanya tadi, layarnya ini juga cakep. Layarnya ini pakai panel Super AMOLED ya, resolusinya Full HD+. Refresh rate-nya udah 120 Hz. Ini kalau nggak salah sih mirip kayak A53 ya. Udah Super AMOLED. Fingerprint di dalam layar juga itu juga jadi hal yang penting ya. Jadi hal yang penting karena berasa keren ya kalau misal kita punya HP yang naruh fingerprintnya di dalam layar. Oke, ini sambil aku setting-setting, kita simpel-simpel aja ya kali ini. Oke, jadi HP-nya udah aku selesai setting-setting dan sekarang sambil mau install game ya buat dipakai HP-nya. Aku bakal lanjutin yang tadi
yang bikin HP ini, aku bakal ngasih tahu apa yang bikin HP ini tuh tetap menarik sampai saat ini, bahkan sering dimendang-mendingin sama HP-HP lain. Yang pertama kan tadi kita ngomongin soal chipset ya. Chipsetnya Snapdragon 778G 5G, terus layarnya yang pakai panel Super AMOLED, fingerprint ada di dalam layar. Nih, ada di dalam layar seperti ini. Terus selain itu, dia tuh juga punya kamera yang ada OIS-nya. Jadi kamera di bagian belakang ini ada dua ya. Resolusinya ini 64 megapiksel sama 12 megapiksel, dimana kamera utamanya yang 64 megapiksel dia tuh ada OIS-nya. Terus yang buat di bagian depan ini tuh punya resolusi 32 megapiksel. Yang hasilnya sepengalamanku ngetes di akhir tahun lalu itu bagus buat ukuran HP 5 jutaan saat itu. Dan sekarang dengan harga 4,7 jutaannya, menurutku dengan hasil yang aku lihat lagi ya, itu juga punya hasil yang bener-bener oke sih buat ukuran HP 4 jutaan, HP di bawah 5 jutaan lah lebih tepatnya. Dan aku rasa orang yang nyari kamera bagus di HP harga 5 juta ke bawah pasti bisa ngelirik smartphone ini lah, karena smartphone ini ya hasil kameranya emang bener-bener bagus, bener-bener bisa bersaing lah dengan HP-HP sekelasnya, misal kayak Realme atau Xiaomi yang ya harganya mirip-mirip. Terus selain itu smartphone ini juga punya IP rating ya. IP ratingnya ini bukan IP53 yang cuma tahan cipratan air, tapi HP ini tuh punya IP rating tuh IP67. IP67 itu bisa dicelupin ke dalam air ya. Jadi bisa kita masukin ke dalam air meskipun nggak disarankan. Ini sebagai fitur proteksi aja sih kalau misal HP kalian ya kecemplung ke dalam kolam, misal kalian lagi berenang, atau misal kalian mau nekat ya iseng-iseng foto di dalam air tapi cuma sebentar aja. Ini bisa karena ya HP ini tahan terhadap air. Terus selain itu HP ini yang jadi fitur unggulannya, speakernya juga udah stereo. Meskipun ya di bagian atas, bukan di bagian atas ya, speaker keluaran bagian atasnya ada di bagian earpiece-nya. Tapi ya ini kalau kita lihat secara spek sih ini menarik banget ya. Terus selain itu ada NFC juga kayak fitur-fiturnya, terus ada gyroscope. Baterainya ini juga gede ya. Ya nggak gede-gede banget sih, ini 4500 mAh. Kecepatan ngecasnya ada di 25 watt. Meskipun charger yang dikasih tadi yang udah kita lihat itu kecepatan ngecasnya cuma 15 watt aja. Jadi misal kalian mau nikmatin fitur charging yang maksimal ya kalian harus beli kepala charger yang nggak include di dalamnya. Ya paling hal-hal itu aja sih yang bisa jadi nilai lebih dari HP ini. Meskipun tidak maksimal ya, karena ini bukan HP flagship sekali lagi. Tapi semua hal tadi kalau dijadiin satu terus kita lihat harganya, ini HP emang cocok sih buat jadi bahan mendang-mending. Oh ya, satu lagi yang nggak bisa dilakuin sama HP Cina ya, kamera depan. Kamera depan kalau kita lihat set video resolusinya bisa 4K bro. Ya HP-HP Cina mentok cuma Full HD 30, ini bisa Full HD 60 ataupun Full HD ataupun 4K 30. Ya itu juga yang orang cari sih dari HP Samsung, karena kamera depannya tidak di nerf habis-habisan. Biasanya HP Cina kayak misal Realme, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix ya, itu mereka bagian kamera belakang bahkan bisa ada yang 4K 60 atau 8K bahkan. Tapi kamera depannya aku jamin mereka kebanyakan tuh 1080p 30 fps. Agak susah sih nemuin HP Cina yang resolusi kamera depannya bisa 1080p 60 atau bahkan 4K. Ya, cuma Samsung aja sih kalau Android. Gitu. Dan ya nanti ini bakal aku review lagi karena ini udah pertengahan tahun 2022, udah setengah tahun lebih HP ini rilis. Kita bakal lihat apakah masih cocok jadi bahan mendang-mending, apakah dia masih jadi HP terbaik di kelas harganya. Karena ya aku yakin bisa sih sebenarnya. HP ini punya potensi bahkan sampai akhir tahun nanti
Sampai mungkin ada penerus A53s yang bakal menyaingi HP ini, tapi aku berharap lebih sama HP ini, bahkan sampai akhir tahun nanti. Oke, nanti sisanya bakal kita bahas di video review ulang dari Samsung Galaxy A53s. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.